Oke bre, gue mau nanya dulu ke kalian yang sering ngikutin berita-berita soal kartel Meksiko. Kalian tahu kagak siapa tuh El Mencho? Nah, buat yang belum tahu, dia itu adalah salah satu bos narkoba paling ditakutin di Meksiko dalam beberapa dekade terakhir. Pemimpin dari kartel Jalisco Nueva Generación atau yang lebih sering disingkat CGNG. Dan sekarang dunia lagi nyaksiin sesuatu yang banyak orang pikir kagak bakal terjadi dalam waktu dekat, yaitu El Mencho akhirnya tewas. Militer Meksiko mengonfirmasi kematian pria bernama asli Nemesio Oseguera Cervantes itu setelah sebuah operasi besar-besaran yang melibatkan angkatan bersenjata dari negara Meksiko. Ceritanya, ini El Mencho dan tim keamanannya itu kepergok bre, lagi di sebuah kawasan hutan di dekat persembunyian terakhirnya di Tapalpa, Jalisco. Operasi itu berhasil karena pihak berwenang melacak seorang perempuan yang diduga adalah pasangan romantis El Mencho saat ini, yang melakukan perjalanan ke sana buat nemuin dia di sebuah pondok. Begitu perempuan itu pergi dan keberadaannya El Mencho di lokasi terkonfirmasi, mesin militer itu langsung bergerak. Keterangan resmi dari Sekretaris Pertahanan Nasional Meksiko dan pejabat keamanan Omar Garcia Harfuch itu menyebut bahwa El Mencho dan anak buahnya sempat buat nyoba kabur ke hutan begitu nyadar ada tentara di sekitar mereka, dan mereka bahkan buka tembakan duluan. Militer langsung balas, dan dalam baku tembak itu El Mencho beserta beberapa anggota tim keamanannya terkena tembakan. Dia sempat dievakuasi lewat udara, tapi luka-lukanya udah terlalu parah dan dia kagak selamat. Dampaknya itu langsung chaos bre. Negara bagian Jalisco dan sebagian Meksiko dibakar, kendaraan, bisnis, dan fasilitas pemerintah itu diserang secara bersamaan, seolah seluruh kartel itu lagi ngirim pesan bahwa mereka ngonfirmasi pimpinannya udah beneran jatuh, karena emang kelihatan kayak nggak dikontrol gitu, chaos aja udah. Dan sekarang satu pertanyaan gede lagi menggantung di udara, pertanyaan yang lagi dipalakin sama otoritas internasional, yaitu siapa yang bakal gantiin dia. Nah, itu yang mau gue bahas kali ini bre. Ada beberapa nama yang udah lama itu masuk radar intelijen sebagai calon penerusnya El Mencho, dan masing-masing itu punya latar belakang yang kagak kalah gelap dari bosnya itu sendiri. Yang pertama adalah Julio Alberto Castillo Rodriguez, yang lebih dikenal dengan nama El Choro atau Ojo de Vidrio. Dia ini bukan sekedar orang kepercayaannya El Mencho, tapi juga bagian dari keluarganya secara langsung. Dia adalah menantunya El Mencho yang nikah sama salah satu anak perempuannya yang bernama Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, dikenal juga sebagai La Negra. Istrinya ini pun itu bukan orang biasa-biasa aja bre. Dia ikut dituduh terlibat dalam operasi pencucian uang buat keuangan kartel sebelum akhirnya itu sempat ditahan dan dilepas lagi. El Choro sendiri ini lahir pada 11 Oktober tahun 1976 di Apatzingán, Michoacán. Dia udah pernah ditangkap 2 kali di Jalisco, pertamanya itu di bulan Juni 2015 dan kedua di April 2016. Tapi dua-duanya itu ujung-ujungnya dia bebas karena proses hukumnya digugurkan. Tangkapan pertamanya bahkan bareng sama El Menchito, yaitu anak kandung dari El Mencho sendiri. Dan itu terjadi di sebuah apartemen di mana polisi nemuin banyak senjata api, tapi kagak ada perlawanan sama sekali. Tahun yang sama dia kena sanksi dari OFAC, Lembaga Keuangan Amerika Serikat, yang mengidentifikasinya sebagai salah satu pimpinan kunci dari CGNG yang ngatur operasi dan bertindak sebagai operator keuangan lewat berbagai perusahaan yang diduga buat nyuci uang. Sampai sekarang otoritas Meksiko dan Amerika itu sama-sama menaruh matanya ke dia sebagai salah satu kandidat penerus. Berikutnya ada Ricardo Ruiz Velasco, yang di jalanan dipanggil LRR atau La Tripa. Karirnya di dunia kriminal itu dimulai dari Jalisco sebelum melebar ke Michoacán, Guanajuato, dan Zacatecas. Dia dianggap sebagai salah satu anggota utama kartel dan disebut-sebut sebagai komandan dari kelompok penegak elitnya CGNG. Namanya dikaitin sama lebih dari 100 kasus pembunuhan di Jalisco, termasuk pembunuhan selebgram Juan Luis Lagunas Rosales yang terkenal dengan nama El Pirata de Culiacán. Dia juga disebut-sebut sebagai otak
dari berbagai serangan terhadap kartel rival kayak kartel Santa Rosa de Lima dan Los Viagras, dan muncul dalam video propaganda yang beredar luas di tahun 2020 yang nampilin personel CGNG bersenjata berat dengan kendaraan lapis baja. Singkatnya nih bre, orang ini bukan cuman petinggi, tapi pasukan tempurnya CGNG yang ada di bawah komandonya langsung. Lalu ada Hugo Gonzalo Mendoza yang dikenal sebagai L090 atau El Sapo. Lahir 2 Oktober tahun 1988. Dia bukan orang yang baru nyemplung ke CGNG, tapi justru salah satu orang yang ada dari awal berdirinya kartel ini. Dia datang dari keluarga yang emang udah berkecimpung di dunia kriminal, dan dia berperan dalam membentuk salah satu divisi bersenjata pertamanya CGNG yang dikenal sebagai Komando 090, yang juga disebut sebagai salah satu sel bersenjata paling awal yang bertempur buat kartel itu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dianggap sebagai salah satu operator paling dekat sama El Mencho itu sendiri dan dikenal sebagai figur yang sangat brutal. Otoritas menghubungkan namanya dengan operasi rekrutmen paksa lewat tawaran kerja palsu, serta dengan lokasi-lokasi pelatihan militer, termasuk Teuchitlan, salah satu kasus paling tragis yang mengemuka di Meksiko pada tahun 2025 kemarin. Wilayah pengaruh utamanya itu ada di kawasan Los Altos, Jalisco, meski dia sebelumnya juga pernah beroperasi di Puerto Vallarta. Nama keempat yang masuk ke radar itu adalah Audias Flores Silva, yang dikenal sebagai El Jardinero atau Señor de las Flores. Dia ini masih aktif diburu sama otoritas Meksiko sampai sekarang, dan ada hukuman penjara lebih dari 40 tahun yang masih menggantung di atas kepalanya terkait serangannya ke konvoi militer Meksiko. Menariknya, dia ini pernah ditangkap di tahun 2016, tapi dibebasin 3 tahun kemudian setelah proses hukumnya dibatalkan, dan itu bikin dia langsung masuk daftar prioritas lagi bre. Berdasarkan catatan DIE, El Jardinero ini lahir 19 November tahun 1980 di Huetamo, Michoacan, daerah yang sama dengan tempat lahir dari El Mencho. Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengidentifikasinya sebagai salah satu orang kepercayaan paling loyal dari Oseguara Cervantes yang bertanggung jawab mengatur operasi di Nayarit sekaligus jadi operator keuangan besar yang megang banyak personel bersenjata. Saat ini ada hadiah $5 juta buat siapapun yang bisa ngasih informasi yang berujung ke penangkapannya bre. Dan yang terakhir dan mungkin yang paling kuat posisinya sebagai calon pengganti itu adalah Juan Carlos Valencia Gonzalez yang dikenal sebagai R3 atau JP. Dia ini diyakini sebagai anak tiri dari El Mencho dari hubungan sebelumnya Rosalinda Gonzalez, istri El Mencho. Lahir 12 September tahun 1984 di Santa Ana, California. Dia punya kewarganegaraan Amerika Serikat dan selama bertahun-tahun dia itu beroperasi dengan low profile. Tapi kepentingannya mulai terekspos setelah Amerika Serikat mengintensifkan penyelidikan pasca sejumlah penangkapan dan kematian orang-orang dekat El Mencho. Yang bikin R3 ini spesial itu adalah fakta bahwa dia dipercaya sama Antonio Oseguara alias Tony Montana yang merupakan adik kandungnya El Mencho untuk membentuk pasukan khusus elit kartel yang dikenal sebagai Fuerzas Especiales del Mencho. Dia yang ngediriin grup itu dan dia beroperasi bareng Ricardo Ruiz Valesco, si LRR tadi. Dan di bulan Oktober 2020, pengadilan federal di Washington DC itu resmi mendakwanya dengan tuduhan konspirasi terkait perdagangan opioid sintetis yang dimaksudkan untuk ekspor ilegal. Sama kayak El Jardinero, ada hadiah juga $5 juta buat informasi yang berujung ke penangkapannya bre. Jadi bre, kalian udah lihat kan siapa aja pemain-pemainnya? Mungkin masih ada nama lain yang belum sepenuhnya terekspos, tapi kelima orang tadi itu adalah yang paling konsisten muncul di radar intelijen selama bertahun-tahun. Situasinya sekarang itu masih sangat cair dan penuh ketidakpastian. Meksiko, khususnya Jalisco, lagi di titik yang sangat rawan bahkan setelah beberapa bulan kemudian bre. Warga sipil itu hidup dalam ketakutan sementara kelompok-kelompok kriminal
lagi saling rebutan posisi dan berusaha ngebentuk ulang hierarki internal mereka. Dan sejarah emang udah nunjukin bre, setiap kali ada transisi kepemimpinan kayak gini terjadi di dunia kartel, yang paling banyak kena dampaknya itu bukan sesama kriminal, tapi justru rakyat biasa yang kagak ada urusannya sama sekali. Yang jelas Meksiko dan Amerika Serikat mungkin aja baru ngasih pukulan paling telak dalam sejarah modern terhadap kejahatan terorganisir di kawasan Meksiko, di kawasan Jalisco. Tapi apakah ini akhir dari CGNG? Gua rasa kita semua tahu jawabannya bre. Oke, segitu dulu buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.